Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama sejenak kita meluangkan waktu untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Selasa 10 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 74 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun dan sebentar lagi kami akan menerima berkat rohani yang hanya daripadamu. Sebentar kami juga mau menyisihkan waktu sejenak untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pergunakan telinga kami dan hati kami sehingga renungan pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-20 dan 21 yang menyatakan perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi hari ini adalah bersaksi secara intergenerasi. Pada bacaan pagi hari ini di Kisah Para Rasul, apa yang tertulis pada ayat-ayat ini mengajak kita melihat kesungguhan atau totalitas dari Rasul Paulus ini dalam memberitakan Injil kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ia tidak takut menghadapi penderitaan atau bahaya demi menyampaikan pesan keselamatan dari Allah. Selaras dengan perilaku Rasul Paulus, teolog Jerman Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa hidup yang bersaksi tidak hanya sebatas kata-kata atau keyakinan yang dinyatakan, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Rasul Paulus adalah teladan seorang saksi yang intergenerasi, yaitu saksi yang mampu berkomunikasi dan berbuat dalam tindakan nyata bersama generasi yang berbeda-beda. Ia tidak hanya berkhotbah kepada orang-orang dewasa, tetapi juga mengajar anak-anak dan remaja. Ia tidak hanya menulis surat-surat teologis, tetapi juga memberikan nasihat praktis bagi kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang doktrin-doktrin iman, tetapi ia juga menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang miskin dan tertindas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersaksi secara intergenerasi? Apakah kita mau belajar dari generasi yang lebih tua atau generasi yang lebih muda dari kita? Apakah kita mau berbagi pengalaman atau pengetahuan kita dengan generasi yang lain? Apakah kita mau mendengar dan menghormati pandangan atau perasaan mereka? Apakah kita mau bersama-sama membangun kerajaan Allah dan keselamatannya di bumi ini? Mari kita renungkan hal-hal ini dan kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi yang intergenerasi seperti Paulus, yang setia dan berani dalam memberitakan Injil kepada semua orang.
Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan renungan dan marilah kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 74 baitnya yang kedua. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tambahkanlah pada kami hikmat, keberanian, dan kepatuhan, agar tanpa ragu kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami mau membawa 3 keluarga di Jemaat Hosiana ke dalam doa kami. Keluarga Bapak Christian Pinontoan, keluarga Bapak Nosem Siloam Pinontoan, dan keluarga Opa Arnold Politon. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh anggota keluarga dari 3 keluarga ini. Keluarga Bapak Christian Pinontoan dalam pelayanannya sebagai majelis di GPIB Hosiana, keluarga Bapak Nosem Pinontoan bersama dengan keluarga besar, dan juga Opa Politon dalam masa lansia bersama keluarga dan orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan boleh beserta dengan tiap-tiap anggota keluarga ini kemanapun mereka pergi, dan Tuhan boleh jauhkan dari mara bahaya serta sakit penyakit, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan, pelayanan dengan tubuh bugar dan sukacita selalu. Kami juga mau mendoakan pekerjaan para orang tua, studi anak-anak maupun segala hal yang ketiga keluarga ini usahakan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan boleh buat itu semua berhasil dan Tuhan pakai mereka untuk selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapa. Biarlah apapun yang dipersiapkan untuk kemajuan Pelkat PKB, baik GPB Hosiana maupun di tingkat MUPEL, boleh Tuhan siapkan dan mampukan. Begitu juga dengan kehidupan para bapak-bapak di jemaat kami. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan para bapak-bapak dan membuat segala langkah atau perencanaan dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka maupun pelayanan mereka, boleh Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah para pengurus dan juga anggota PKB boleh selalu mengutamakan Tuhan dan menyerahkan segala kelemahan mereka pada Tuhan, agar nantinya Tuhan boleh yang membuat bapak-bapak ini selalu kuat dalam menjalani kehidupan ini. Tidak hanya itu saja, kami juga teringat akan generasi muda dalam masa depan kami. Biarlah Tuhan boleh mempersiapkan kami, Tuhan boleh bantu kami juga memahami segala rencana Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Tuhan boleh berikan kami hati yang semakin mengasihi, penuh sukacita dan juga kepercayaan diri, sebelum nantinya kami boleh membagikan berkat-berkat itu juga kepada orang lain, agar melalui perkataan dan perbuatan kami, hanya nama Tuhanlah yang boleh dipermuliakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga teringat pada jemaat yang sakit, Bapak Wijayanto, Penatua Lir Cerenda Kasiang, dan juga adik Sena Dutu. Tuhan boleh tumpangkan tangan pada saudara-saudari dan adik kami ini, agar apapun yang diusahakan dalam proses penyembuhan dan pemulihan, boleh selalu Tuhan lindungi. Tuhan boleh lindungi obat-obatan, perawat, dan segalanya. Tuhan boleh cukupkan, Tuhan boleh sertai, sehingga nanti mereka boleh kembali sehat dan berkegiatan seperti sedia kala. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau bersyukur bersama-sama dengan mereka yang Tuhan sudah dan akan tambahkan berkat umur 1 tahun lagi sepanjang minggu ini. Untuk mama dan adik kami, Ibu Olivia dan Harvel Dutu, Ibu Margareta Silahoy, adik Regina Damanik, dan juga Ibu Ida Pinontoan. Kami mau berterima kasih banyak pada Tuhan sudah memberikan berkat, dan juga biarlah kasih dan sukacita yang hanya daripada Tuhan saja boleh selalu melingkupi jemaat-jemaat ini, agar selalu Tuhan berkati dan juga menjadi berkat untuk sesama. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan.
dengan segala persiapannya, dengan segala permasalahannya dari tingkat tertinggi maupun tingkat terendah yang ada di instansi dan juga yang ada di pusat hingga pelosok. Biarlah Tuhan boleh tunjukkan selalu kasih setia Tuhan, begitu juga dengan pemerintahan dari mulai presiden dan seluruh jajarannya hingga ke RT, RW. Tuhan boleh lindungi segala program yang sudah dipersiapkan demi kemajuan negara ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih masih banyak doa-doa dan harapan kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan pada doa pagi hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengetahuinya, Tuhan sudah menyiapkan dan merencanakan segala yang terbaik dan segala yang indah untuk hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai nanti malam hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati.